Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan tidak pernah salah kita percaya, kita menyembah, kita melayani, kita mengasihi Dia. Mari hari ini saya mengajak kembali kita untuk sekian kali merenungkan firman Tuhan dan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka mari kita melihat apa yang menjadi makna yang terkandung di dalamnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Mari kita akan membaca bergantian, laki-laki bersama saya, yang wanita bersama kaumnya, dan sampai pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Baik, yuk 1, 2, 3 yang laki-laki. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 juga berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kita merenungkan di antara semua orang yang membawa agama atau tokoh-tokoh agama atau pembawa agama itu ke dalam dunia ini, maka kita bisa lihat tidak seorang tokoh agama pun yang datangnya dari surga dan akhir kehidupannya kembali ke surga. Selain kita bisa melihat pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, yang memang terbukti dari hal ini, Dia turun ke dalam dunia, di kandang domba Dia lahir, kemudian Dia juga mendedikasikan hidup untuk menebus kita dengan jalan mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Kemudian karena Dia adalah Allah yang hidup, Dia tidak tinggal di dalam kematian, maka Dia dibangkitkan oleh Allah dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Setelah kebangkitannya Ia menggunakan tubuh bukan seperti manusia lagi, melainkan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan Dia tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang, tempat, dan sebagainya. Sebagaimana manusia memiliki banyak keterbatasan, maka Dia bisa menjadi Allah yang menampakkan diri di mana-mana. Bahkan lebih dikatakan Alkitab, 500 orang Ia coba meyakinkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan pada akhirnya setelah 40 hari dari kebangkitannya, maka Dia kembali ke surga. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan peristiwa sejarah, bukan peristiwa cerita fiktif, dongeng, tetapi merupakan bukti sejarah di mana Ia adalah Allah yang hidup, yang memang bersemayam dalam kerajaan surga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Sebabnya maka sepatutnya sebagai orang yang percaya, sebagai murid Tuhan, rasa bangga kita tidak boleh luntur. Ya, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Betul ya? Bangga dan bangga terus. Kenapa? Karena memang kita punya Allah yang hidup. Kita tidak salah menyembah Dia. Kita tidak salah berbakti kepadanya. Kita tidak salah melayani dan mengabdikan hidup kepadanya. Karena seluruh yang kita kerjakan bagi Dia tidaklah sia-sia.
Karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia jika kita bersekutu dengan Tuhan dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apakah makna kenaikan yang bisa kita petik, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita hayati hari ini? Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan, bahwa yang pertama, mati sana. Boleh dihidupin supaya tahu ya. Monitornya mati. Oke, baik ya. Jadi saya bisa ngikutin yang di sini. Baik, makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama tentu kita tahu bahwa kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang maha baik, seperti orang tua tentunya pasti memikirkan akan bagaimana masa depan anak-anaknya. Bagaimana ke depan kehidupan di depannya, ya. Jadi demikian pun Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, yang juga tentu memikirkan akan masa depan kita nanti. Manusia ditetapkan mati 1 kali, ya. Dan pasti setiap kita akan mengalami kematian, kecuali supernatural atas kasih karunia Allah kita diangkat hidup-hidup. Tetapi pada umum, secara standar umumnya, normatifnya adalah setiap kita pasti nanti akan menghadap Allah, ya. Nah, karena itu Dia mempersiapkan masa depan kekekalan kita. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ia menghendaki supaya semua orang selamat, dan supaya Dia di mana Ia ada, kita berada. Maka misi Tuhan datang ke dalam dunia bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengembalikan setiap orang ciptaan Tuhan untuk bisa kembali kepada gambar diri Allah, kembali kepada komunitasnya. Dia rindu supaya di mana Yesus ada, di mana Dia ada, kita berada. Jadi kalau ada orang yang mengasihi, tentu tidak ingin jauh dari orang yang dikasihinya. Karena Allah begitu mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Maka Dia juga tidak ingin supaya kita terpisah. Jadi Dia selalu rindu untuk satu ketika maka kebersamaan itu bisa terwujud. Kita bisa merasakan kebersamaan itu indah. Ketika kita ikut retreat, kita bisa merasakan ada kebersamaan, bukan? Dan ketika kita merasakan itu, rasanya enak sekali. Dan dalam suasana yang berbeda. Kalau suasana kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, di suasana retreat tertentu tentu kita bisa dibentuk, ya. Kita punya suasana persekutuan yang tentunya ketika kita nanti bersekutu dengan Tuhan, kembali bersama dengan Tuhan, suasana yang tentu berbeda. Kita merasakan suasana atmosfer kehidupan yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Difirmankan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya. Allah akan berterus terang kalau memang gak ada tempat buat kita. Tapi dikatakan banyak, dan itu sebabnya Dia pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat buat kita, ya. Luar biasa. Kalau ada orang pengen ngadain retreat kan tentu biasanya disiapin dulu. Tempat retreatnya dulu disiapin. Ya, dicari di antara semua potensi tempat yang ada, mana yang bisa terbaik. Artinya Tuhan juga kalau kita berpikir, pasti Dia juga berpikir demikian. Dia kepengen bangun rumah kita, Dia tidak ingin kita menjadi gelandangan surga, Dia tidak ingin kita tidak punya tempat di sana, Dia tidak ingin kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa di sana. Dia ingin memperlengkapi kita dengan banyak hal, tempat tinggal, mahkota, dan lain sebagainya. Karena itu Dia mendorong kita untuk dapat meraih semua hal itu. Saya ingat waktu itu di sini sudah pernah ditayangkan ada satu orang yang dapat karunia Tuhan melalui penglihatan mimpinya, bagaimana surga itu, ya. Udah pernah ingat kan ya dulu, ya, ada seorang, ya. Saya masih ingat banget begitu loh. Kesaksian daripada orang yang mendapat karunia untuk melihat hal itu. Dia berkata bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini menjadi bahan baku, menjadi bahan bangunan untuk kita membangun rumah kita di sana. Perbuatan-perbuatan baik kita, semua hal yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini menjadi
perlengkapan bahan yang kita kirim ke sana untuk membangun rumah kita. Dan jika rumahnya selesai, sudah dibangun, dengan kondisi yang baik, sesuai dengan bahan baku yang kita berikan, bahan bangunan yang sudah kita kirim, maka tentunya satu ketika menurut waktu Tuhan, jika dianggap itu sudah waktu selesai, maka kita akan bertemu dengan Tuhan di sana. Jadi kita bisa lihat bahwa sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian dari kehidupan orang percaya bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang baka. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan kembali. Karena itu, mari kita benahi diri, mari kita kumpulkan bahan bangunan buat kita nanti membangun rumah di sana, sehingga dengan demikian Allah yang memang naik ke surga tujuannya untuk bisa menyiapkan tempat buat kita, maka tempat buat kita pun tersedia yang terbaik. Nah, yang kedua adalah maka kenaikan Tuhan Yesus untuk menggenapi janji kedatangan Roh Kudus. Kalau Allah berfirman, maka firman-Nya pasti dapat dipercaya dan pasti digenapi. Firman Allah dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 mengatakan satu isi hati Tuhan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna bagi kamu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalimat ini menunjukkan adalah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rencanakan, semua itu adalah demi kepentingan saya dan saudara. Jika hal itu adalah lebih baik, lebih berguna, maka tentu itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Dan salah satu hal yang baik berguna itu tentunya adalah mengutus Roh Kudus, menggantikan posisi Allah pribadi dalam Yesus Kristus, sehingga Dia dapat menyertai kita dalam segala hal. Nah, jadi dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus yaitu penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Allah menjanjikan ada yang akan menyertai kita tak terbatas. Kalau pribadi Yesus selama ada dalam dunia pada waktu lalu, hadir bersama-sama dengan orang-orang percaya dan yang lainnya, tentu dengan keterbatasan fisik, ya, keterbatasan ruang waktu. Ketika Dia hadir di sini, maka Dia tidak bisa menyertai yang lainnya di sana. Tetapi Roh Kudus yang sifatnya adalah roh tak terbatas, Dia ada di sini, Dia ada di mana-mana. Dan Dia menyertai saya, Dia menyertai yang lainnya. Jadi Yesus lebih tahu dan selalu melakukan apa yang terbaik. Ada seorang yang bersaksi cerita bahwa mungkin pernah kita dengar cerita itu. Satu ketika ada ada satu pengusaha yang hendak pergi. Dia di mana itu ya lagi itu ya, di luar negeri ya, di Amerika. Tapi mungkin terlambat, jadi tidak ada pesawat yang siap sedia, dia belum ini. Nah, biasa pebisnis suka sibuk dengan waktu yang ada dan dia kemudian pergi waktu itu, kemudian dia coba beli tiket mendadak, tapi katanya tidak ada. Namun ada satu helikopter yang tersedia dengan baling-baling yang kecil, tentunya yang bisa dia sewa pergunakan untuk ketujuan yang dia inginkan. Nah, dia pergi pebisnis ini dengan satu orang lain lagi. Kemudian dia berkata, oke, nggak apa, saya berdua sekira muat untuk pesawat itu bisa bawa saya. Dengan kemampuan keuangan tentu dia bisa menyewanya. Nah, pada waktu dia kemudian terbang dibawa dengan pilotnya, pernah dengar cerita ini? Nah, kemudian tiba-tiba setelah 10 menit daripada mereka take off pergi, badai menghadang. Begitu.
Jadi dilanda badai dan kemudian entah bagaimana ceritanya ini pilot kemudian menjadi pingsan. Waktu pingsan dia begitu panik karena cuma dua pebisnis tadi dengan rekannya dan pilotnya yang mengendarai pesawat itu pingsan tiba-tiba. Kemudian dia coba cari radio di pesawat itu yang bisa. Kemudian dia berseru berkata Mayday, Mayday, Mayday begitu. Nah, suara dia dengan suara yang cukup panik karena menghadapi situasi seperti itu, keadaan badai yang ada, kemudian juga pilotnya yang mampu mengendarai helikopter itu pingsan, maka ada pesawat kargo yang mendengar suara itu. Maka dia coba nyaut berkata, kamu tenang, saya akan coba hubungkan kamu, saya akan beritahukan kepada menara terdekat supaya mereka bisa menolong engkau. Maka singkat ceritanya ada menara terdekat yang bisa terkonek, terhubung, dan kemudian orang yang ada di menara guide itu biasa pemantau itu kan. Kemudian dia bilang, tenang kamu jangan panik. Sekarang coba saya di depan saya coba siapkan. Saya tahu kamu menggunakan pesawat ini. Dan saya punya manual di depan saya dan saya akan baca manual ini untuk menuntun Anda. Yang saya cuma minta adalah ketika engkau menghadapi situasi seperti ini adalah tetap tenang. Jangan melihat keluar, tetapi konsentrasi dengar suara saya. Dan ikuti panduan saya. Maka di situasi yang seperti itu, maka si pebisnis ini berusaha untuk tidak melihat keluar. Dia coba memperhatikan semua perlengkapan yang buat dia cukup baru. Karena dia tidak pernah mengoperasikan pesawat itu. Kemudian dia dengar komando dan akhirnya dia ikuti arahan daripada menara yang berkata, kamu tenang, saya dapat melihat kamu walau kamu tidak dapat melihat saya. Yang paling penting adalah kamu tidak perlu melihat keluar. Kamu cukup perhatikan apa yang saya katakan dan laksanakan seperti yang saya arahkan. Karena pebisnis ini dalam keadaan panik dan tidak ada yang bisa dia kerjakan, dia taat, dia ikuti semua arahan perintah itu dan singkat cerita akhirnya selamatlah dia mendarat darurat. Waktu dia selamat mendarat darurat tentu trauma, masih dalam keadaan yang sangat ketakutan luar biasa, tak terbayang pengalaman yang buruk itu. Dia pergi ke hotel malam itu, namun sebelum dia tidur malam itu, ada suara mengetuk di pintu kamarnya. Waktu suara mengetuk di pintu kamar dia buka, ternyata dia adalah orang yang memperkenalkan diri, aku adalah orang yang dari menara itu. Senang bertemu dengan Anda yang akhirnya selamat. Saya berterima kasih karena Anda sudah mendengar suara saya. Wah, dia senang peluk ketika tahu itu adalah dari menara. Terima kasih Anda sudah menyelamatkan saya. Maka si petugas menara ini bilang, kamu tahu, sebelum kamu ada kisah yang serupa dengan kamu. Tapi mereka berbeda akhirnya. Mereka tidak selamat. Kenapa mereka nggak selamat? Karena mereka tidak dengar konsentrasi satunya suara. Mereka panik melihat keluar, melihat badai, melihat situasi sekeliling, dan mereka ketakutan dan akhirnya mereka tidak mengikuti apa yang saya katakan. Dan akhirnya pesawat dengan dirinya hancur lebur. Engkau luar biasa karena engkau mau dengar suara saya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus Allah ingin menuntun hidup kita. Perjalanan kita itu mungkin menghadapi banyak hal, banyak tantangan, banyak masalah. Itu sebabnya Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara belajar adalah hari ini, bagaimana kita tidak melihat keluar kepada lingkungan, kepada persoalan, kepada hal-hal yang menakutkan diri kita. Tetapi fokus dengar suara Roh Kudus, fokus dengar suara Allah, fokus untuk dengar-dengaran dan taat kepadanya, sehingga kita bisa sampai dengan selamat. Karena Roh Kudus membantu kita. Bahkan di saat-saat kita mempunyai pergumulan yang berat sampai tidak lagi dapat berkata-kata dalam doa.
Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berkata bahwa Roh Kudus membantu kita dengan keluh kesah di hadapan Allah yang tak terucapkan. Namun Allah mengerti bahasa roh itu. Sehingga ia memberikan pertolongan tepat pada waktu. Kita tahu kita tidak mungkin bisa melakukan segalanya dengan kemampuan diri kita yang terbatas. Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi hanya karena roh Allah. Jadi roh Allah itu kita butuhkan, Roh Kudus itu kita butuhkan. Jadi sungguh-sungguh tanpa Roh Kudus hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Tanpa Roh Kudus kita sebagai garam tapi tidak memiliki rasa asin. Kita tidak berguna dan kita dibuang. Itu sebabnya perlu buat kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus mempersiapkan saya dan saudara bagi kerajaan surga. Kehadiran dan penyertaan Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan serta menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Yohanes 16 ayat 8. Dia juga akan mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan sebagai arahan pedoman dalam hidup kita. Dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan dia juga membantu kita untuk memiliki pengharapan yang berlimpah saat kita bisa menghadapi situasi yang seolah-olah sudah tidak lagi ada harapan. Di saat kita menemui jalan-jalan buntu, kita masih bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi dia juga akan membantu kita untuk hidup mempermuliakan Bapa di surga. Roh Kudus juga dikatakan tadi akan mempersiapkan kita juga untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, mulai Sabtu mendatang ini adalah waktu-waktu sebenarnya. Mulai besok kita punya waktu 10 hari sebelum hari peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di loteng Yerusalem pada waktu yang lampau. Jadi disitulah murid-murid diperlengkapi. Kita tahu backgroundnya ketika murid-murid pada waktu dia belum diperlengkapi dengan Roh Kudus, bagaimana kehidupannya. Penuh takut, khawatir, tidak percaya. Ada banyak persoalan-persoalan, bisa menyangkal Yesus, bisa meninggalkan, menjual Yesus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan keadaan? Kan ayat pertama kan begitu ya yang kita baca di Kisah Para Rasul 1 itu. Kalau tidak salah kan gitu ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Kebanyakan orang cenderung kepo, kepengen tahu. Ya kan ya? Banyak kepengen. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawaban Tuhan ini menunjukkan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa. Ada yang memang bagian porsi yang tidak perlu kamu tahu. Itu adalah bagian porsinya Allah, tapi ada yang menjadi porsinya kita. Nah, Tuhan ingin kita tidak perlu campur urusan Tuhan. Mau kapan dia mengerjakan ini, kapan dia mau begitu. Kapan dia mau menjawab doa saya, kapan dia mau menolong saya. Tapi tugas saya adalah bagaimana saya memperlengkapi diri untuk bisa kuat menghadapi prosesnya Tuhan. Bahkan juga tetap melakukan bagian saya menaruh harap percaya kepadanya. Dan tetap tekun berdoa kepadanya sampai pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Dan kapan waktunya kita tidak perlu tahu duluan. Itu yang dimaksud. Jadi Allah perlengkapi kita dengan Roh Kudus yang mendampingi kita. Dan orang percaya ternyata bukan cuma Roh Kudus, ada malaikat yang ada mendampingi kita. Setiap kita punya malaikatnya. Dan ternyata di Alkitab kalau kita baca, malaikat Allah bersekeliling, berkemah bahkan, tinggal siap-siap untuk menjagai kita. Luar biasa kalau kita adalah umat pilihannya Allah. Kalau kita adalah anak-anaknya Allah.
Kita dijagai, kita dilindungi, kita ditolong, dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur, kita perlu Roh Kudus. Itu sebabnya di tahun ini dengan semangat kebangkitan agar kita bisa bersinar sesuai dengan tema yang sudah kita jalani pada retreat, kiranya api semangat yang kita punya tidak padam. Yuk perlengkapi diri kita dengan baptisan Roh Kudus. Rindukan itu. Siapa yang berhak untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah mereka yang memang sungguh-sungguh merindukannya sesuai dengan kasih karunia Allah. Setiap kita yang percaya sungguh-sungguh. Mulai Sabtu. Memang kita nggak adakan setiap hari. Waktu lalu zaman saya masih di usia remaja, puji Tuhan, gereja ini semangat banget. Dan saya ikut waktu itu setiap minggu. Kalau doa kita berlutut. Kita berlutut ya. Di situ kita bebas, kita nangis, ingusan, segala macam. Melar. Dan itu pun saya seperti itu. Kita rindu. Saya pernah ngalamin itu. Puji Tuhan waktu itu gereja-gereja kayak begini aja pun tetap dikunjungi oleh misionaris dari luar negeri. Dulu banyak orang-orang hebat yang juga bantu pelayanan di sini. Saya ingat di waktu saya itu diterima baptisan ada misionaris dari luar negeri. Mereka membawa trompet atau apa itu ya, saksofon atau trompet. Waktu itu saya berlutut, saya ingat banget. Wah, suasana luar biasa. Kita nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Dengan trompetnya yang bunyi kayak begitu, bergetar. Tapi hati saya rindu. Tuhan, saya ingin juga mengalami baptisan. Dan pada waktu itu pengalaman saya pertama kali saya alami. Baptisan Roh Kudus. Kita mulai hari Sabtu mendatang ini. Hari Sabtu jam 7 pagi di tempat ini. Karena jam doa kita pergunakan ya. Kemudian setelah Sabtu kan Minggu kita ada ibadah. Hari Senin ya? Betul ya, Senin lagi ya? Hari Senin apa Selasa? Senin ya? Oh, hari Senin. Hari Senin kita ada doa lagi jam 7 malam di sini. Persekutuan doa ya. Khusus untuk pencurahan Roh Kudus. Yang mau rindu dapat baptisan Roh Kudus. Memang bukan saya berkata kamu yang datang pasti akan dibaptis. Bukan. Karena bukan saya yang membaptis. Kalau baptisan air saya baptis. Begitu kan. Tapi kalau baptisan Roh Kudus yang membaptis Allah. Begitu. Yang rindu. Jadi roh mengalir. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika hati kita merendah datang kepada Tuhan. Dengan kehausan, kerinduan. Diperlengkapi. Katanya tujuannya adalah kita paham nanti di hari Pentakosta. Dia perlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dia janjikan, dia genapi. Sebabnya untuk supaya bisa lebih baik lagi memperlengkapi orang percaya. Setelah kita ditebus, maka kita ini tidak lagi berusaha untuk selamat, tapi menjaga keselamatan kita oleh karena percaya iman kepada Tuhan. Jadi sekarang sebagai orang yang sudah percaya, keselamatan itu oleh karena iman percaya kepada Tuhan sudah kita pegang. Jadi iman Kristen kita, konsep keselamatan kita terima keselamatan tapi pertahankan keselamatan jangan hilang. Bagaimana? Itu sebabnya Roh Kudus bantu kita. Persiapkan kita untuk kerajaan surga dengan taat mengerjakan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan setelah kita diselamatkan. Dengan hidup yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kelahiran baru. Dan jadilah manusia baru. Identitas baru sebagai anak Allah. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena itu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut kehilangan. Takut kehilangan keselamatan. Karena keselamatan jika engkau tidak pertahankan bisa hilang. Rebut itu. Rebut. Pegang erat-erat. Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Jadi jangan ada yang kendor. Jangan ada yang kendor. Kita menghadapi arus dunia yang menyeret kita meninggalkan. Kasih kebanyakan orang akan makin merosot. Manusia akhir zaman bejat. Orang bisa kurang ajar dan sebagainya. Roh Kudus makin padam. Semangat ibadah makin pudar. Pasti hal-hal rohani kita makin gak suka. Kita
masuk ke era digital, era teknologi yang tinggi. Bahkan Allah adalah Allah teknologi. Jadi posisi Allah diganti dengan teknologi. Manusia mulai diganti dengan ciptaan-ciptaan dari hasil teknologi. Manusia di-cloning untuk bisa membuat manusia. Padahal yang menciptakan manusia itu Allah. Tapi teknologi mencoba untuk bisa menyamai Allah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Nah, firman Allah tadi mengatakan, yuk kita butuh Roh Kudus, rindukan itu. Ya. Nggak cuma di gereja ini kita bisa dibaptis Roh Kudus. Ketika kita di rumah pun kita belajar bahasa. Bahasa Roh Kudus sebagai salah satu tanda dibaptis Roh Kudus. Tapi bukan satu-satunya. Oke, yang ketiga, maka kenaikan Yesus mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat 11 berkata begini, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebabnya juga Yohanes 14 ayat 3 berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Nah, jadi karena Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kali, maka memiliki makna bahwa kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, setelah kenaikan Yesus ke surga, setelah naik Yesus ke surga, dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus mempersiapkan kita bagi kerajaan surga dengan cara menginsafkan kita akan dosa, menuntun kita di dalam kebenaran, membawa kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi sebuah kesaksian hidup yang baik. Kita bisa bersinar bercahaya, akulah terang dunia, maka kamu juga dikatakan kamulah terang dunia, kamu adalah garam dunia, maka hidup kita bisa berdampak menjadi berkat. Kita kumpulkan segala persiapan perlengkapan kita untuk kehidupan di kekalan nanti, ya. Dengan begitu supaya nanti pada waktu kehidupan kita pindah dari dunia ini kepada dunia yang akan datang, maka kita juga memiliki kehidupan yang layak di hadapannya. Nah, akan ada pertanggungjawaban hidup yang dituntut Tuhan. Dan ada pula ganjaran mahkota yang diberikan Tuhan kepada mereka yang layak menerimanya. Nah, firman Allah Lukas 18 ayat 8 mengingatkan kita bahwa dia berkata begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini jadi masalah, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Masihkah orang tetap percaya? Masihkah orang didapati tidak bercacat celah? Masihkah orang itu memang benar-benar dalam keadaan seperti 5 gadis bijaksana yang tetap memiliki minyak? Minyak menandakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Ada Roh Allah yang ada. Nah, sifat roh itu tentunya adalah mudah menjalar, ya. Sifat api-api, ya. Makanya kan digambarkan kalau orang dibaptis Roh Kudus waktu itu ada lidah-lidah api begitu. Menjalar. Dia membakar, dia membuat kita semangat. Yuk, bangkitkan semangat kita terus bernyala. Tempat ini coba berusaha untuk menyediakan segala hal yang bisa untuk membuat kita bisa semakin bangkit. Kita ada kasela, ya. Kita ada ibadah, kita ada banyak hal yang lain. Di tempat ini ada banyak kemudahan untuk bisa ambil bagian melayani. Di tempat lain belum tentu, banyak hal. Tapi kalau dimudahkan bukan berarti kita ini menjadi pelayanan yang gampangan tanpa pertanggungjawaban. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Dan tentu Tuhan juga yang akan memberikan ganjaran. Kita nggak bisa harap dari gereja berikan apa yang bisa kita dapatkan. Tetapi kita bisa mendapatkan apa yang luar biasa Tuhan bisa berikan. Yang bisa manusia berikan terbatas. Tapi Tuhan dapat berikan tak terbatas. Jadi itu yang kita harapkan. Yuk mari bangun iman kita.
bangun iman kita, pertebal iman kita, kuatkan iman kita. Supaya kita benar-benar makin percaya. Dengan iman percaya, mujizat terjadi. Hiduplah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau dialihkan kepada hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, yuk, maka kenaikan Yesus ini menggairahkan ibadah kita. Seharusnya demikian. Kenapa? Ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya itu semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Saya kepengen ibadah bersama ada Yesus, tapi Yesusnya masih belum naik ke surga. Maka ibadah kita terbatas. Roh Kudus tidak membantu. Padahal Allah berkata, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita mampu bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran kalau tidak ada Roh Kudus yang membantu kita mengerjakan hal itu? Itu sebabnya Dia naik ke surga supaya kita selagi hidup di dalam dunia ini, karena memang dari sejak dahulu Tuhan perintahkan supaya umat pilihannya beribadah kepadanya. Jadi jangan kita lengah. Apapun juga, mari kita bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah lalu tidak terikat lagi pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan siapapun yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Dia dalam memimpin ibadah. Ia juga akan siapkan apapun yang kita perlukan. Dan ternyata dalam ibadah itu terkandung janji Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu berkat Tuhan yang bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, saya tuliskan demikian. Perhatikan di situ ayatnya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Perhatikan. Jadi apabila kita tidak menginjak-injak, kita tidak meremehkan urusan ibadah, hari yang dikuduskan. Kalau memang zaman dahulu adalah hari Sabat adalah hari Sabtu, maka orang-orang Yahudi tetap mempertahankan, Kristen Advent tetap mempertahankan tradisi itu, di mana ibadahnya hari Sabtu. Tetapi setelah kebangkitan Yesus pada hari Minggu, maka umat yang percaya merasa ada kemenangan. Jadi maka dia dirayakan di hari Minggu beribadah kepada Allah. Hari kemenangan, hari perayaan, hari sorak-sorai, hari bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Jadi kita beribadah. Nah, jadi kalau hari ibadah kita itu adalah hari kenikmatan buat kita. Hari yang mulia bagi kita. Ya. Apabila engkau menghormatinya dan dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka perhatikan ayat 14, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi hidup kita happy dibuat Tuhan. Dan engkau akan membuat dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Wah, luar biasa dibawa naik. Dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Jadi Allah menjanjikan sesuatu berkat yang luar biasa. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup, rasa syukur, rasa terima kasih. Kenapa penyembahan itu adalah sujud menyembah hati kita dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Kita mengakui Dia Allah yang maha agung, Dia Allah yang maha mulia. Dengan hati yang penuh ucapan syukur datang kepada Dia bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berdiam diri, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita ingin memuliakan Allah. Maka berkat-berkat itu dicurahkan. Dia naik ke surga supaya ibadah kita makin bergairah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus membakar setiap hati kita. Roh Kudus membuat kita ketika memuji kita penuh dengan semangat. Ketika kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus membukakan pencerahan. Dengan demikian kita akan bisa memahami, menangkap message pesan apa bagi saya. Walaupun perkataan saya seperti ini sama didengar oleh orang lain. Penerimanya mungkin ada sesuatu, iluminasi. Ada sesuatu pencerahan
yang Tuhan mau katakan kepada pribadi-pribadi. Saya dengar firman Tuhan, kalau saya dengar dari firman Tuhan, siapapun yang saya dengar firmannya, biasanya saya dapat sesuatu. Saya tangkap begini, oh begini. Mungkin buat orang lain nangkapnya berbeda. Tapi ada pesan Tuhan buat saya begini. Oh ini, larinya ke sini, oh ke sini. Maka kadang saya catat itu, plus oh ini, oh ini, oh ini. Bahkan ketika kita memuji pun, ada pesan yang bisa didapat. Jadi kalau kita fokus konsentrasi dalam beribadah, hidup kita pasti akan luar biasa dalam Tuhan. Kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tentu jangan mencobai Tuhan. Bilang Tuhan pasti jaga kesehatan tapi makannya sembarangan. Pola hidup juga enggak ini. Ya itu namanya mencobai. Tapi dengan melakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya, maka kita percaya kita adalah orang-orang yang akan diberkati, dikasih oleh Tuhan. Amin. Mari kita pakai. Kita angkat lagu pujian tadi yang terakhir sebelum firman Tuhan.